Pernah nggak lo ngerasa dunia tuh kayak lagi ngeroyok lo sendirian? Uang habis, istri pergi, dan lo harus bohong sama anak lo kalau toilet umum stasiun adalah tempat tidur yang paling aman di dunia. Ini bukan cuma film sedih biasa. Ini adalah kisah nyata tentang Chris Gardner. Seorang laki-laki yang kehilangan segalanya, kecuali satu hal, mimpi yang gak masuk akal. Dia harus milih antara nyerah dan jadi gelandangan, atau lari sekencang mungkin tanpa peduli kakinya berdarah. Hari ini gue bakal ceritain gimana caranya seorang tunawisma bisa jadi miliarder. Siapin tisu, karena alur cerita The Pursuit of Happiness ini bakal bikin lo sadar. Kalau alasan lo buat menyerah hari ini, ternyata nggak ada apa-apanya. Pernah nggak sih, lo ngerasa udah lari sekencang mungkin, tapi dunia rasanya makin jauh ninggalin lo? Kenalin, ini Chris Gardner. Laki-laki pintar, pekerja keras, tapi nasibnya lagi di titik nadir. Dia ngabisin seluruh tabungannya buat beli alat medis yang katanya canggih, tapi bagi para dokter, itu cuma barang rongsokan mahal. Bayangin, setiap hari dia harus nenteng alat berat itu, naik turun bus, ditolak sana-sini, sementara di rumah, istrinya udah nggak sanggup lagi lihat piring kosong. Di sini kita belajar satu hal pahit, cinta aja nggak cukup buat bayar sewa apartemen. Istrinya pergi, ninggalin Chris dan anak kecilnya, Christopher. Di saat dunia Chris runtuh, dia cuma punya satu pegangan, sebuah kesempatan magang jadi pialang saham. Tanpa gaji. Selama 6 bulan. Gila nggak? Ujian sesungguhnya dimulai. Pas Chris lagi ngecat dinding apartemennya, satu-satunya cara biar dia nggak diusir, polisi datang. Dia ditahan karena nunggak denda parkir. Malam sebelum interview paling penting dalam hidupnya, dia malah tidur di sel penjara. Besok paginya, dengan baju kotor penuh nodaket, keringatan, dan napas ngos-ngosan, dia lari ke kantor Dean Witter. Semua orang di sana pakai jas ribuan dolar, sementara Chris, dia kelihatan kayak gelandangan. Tapi disinilah mental baja Chris diuji. Pas ditanya, gimana menurut kamu kalau ada orang interview nggak pakai kemeja tapi saya terima? Chris jawab dengan cerdas, pasti celananya bagus banget. Dia diterima. Tapi ingat, ini bukan akhir cerita, ini justru awal dari neraka yang sebenarnya. Ini bagian yang selalu bikin gue sesak napas tiap kali nonton. Chris dan anaknya diusir dari motel. Mereka nggak punya tempat tujuan. Malam itu, di stasiun kereta, Chris harus muter otak gimana caranya biar anaknya nggak ketakutan. Dia bilang ke anaknya kalau alat medis itu adalah mesin waktu. Mereka pura-pura dikejar dinosaurus dan harus sembunyi di dalam gua. Gua itu sebenarnya adalah toilet umum stasiun. Pas pintu toilet diketok dari luar sama orang asing, Chris duduk di lantai, meluk anaknya yang tidur pulas, sambil nahan pintu pakai kakinya. Dia nangis tanpa suara. Di momen itu, Chris nggak cuma lagi nahan pintu, dia lagi nahan hancurnya harga diri seorang ayah. Kalau lo nonton bagian ini dan gak ngerasa sedih, mungkin hati lo udah jadi batu. 6 bulan Chris hidup kayak hantu. Siang jadi calon broker yang ambisius, telepon ratusan klien tanpa naruh gagang telepon, biar hemat 1 detik, gak minum biar gak ke toilet. Tapi begitu jam kantor selesai, dia harus lari sekencang mungkin ke rumah singgah. Telat 1 menit, dia dan anaknya bakal tidur di jalanan lagi. Pernah sekali, saking gak punya uang, dia sampai harus donor darah cuma buat beli makan. Lo bayangin, otaknya harus mikirin angka saham yang rumit, tapi perutnya keroncongan dan tidurnya di lantai shelter bareng ratusan tunawisma lainnya. Tapi Chris nggak pernah nyerah. Dia selalu bilang ke anaknya, jangan biarin siapapun bilang kamu nggak bisa ngelakuin sesuatu. Kalau kamu punya mimpi, jaga mimpi itu. Hari pengumuman tiba. Chris dipanggil ke ruangan bosnya. Jantungnya pasti mau copot. Dan pas dibilang, well Chome, Chris, lo bisa lihat matanya memerah. Dia keluar ke kerumunan orang di San Francisco, dia tepuk tangan pelan buat dirinya sendiri. Ini bukan soal dia jadi kaya. Ini soal seorang ayah yang akhirnya bisa bilang ke anaknya kalau mereka bakal aman. Film ini ditutup dengan judul The Pursuit of Happiness. Pakai huruf Y, bukan I. Karena, happiness, itu bukan sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang harus kita, kejar sendiri. Chris Gardner yang asli sekarang adalah miliarder,
Tapi dia nggak akan pernah lupa malam itu di lantai toilet stasiun. Nonton film ini tuh kayak dapat tamparan keras buat kita yang hobi ngeluh. Ingat, happiness itu dikejar, bukan ditunggu. Kalau lo mau dapat dosis motivasi dari alur cerita film terbaik setiap minggunya, lo tahu harus lari kemana. Klik subscribe sekarang juga dan gabung bareng komunitas kita di sini. Tekan share ke teman lo yang mungkin lagi butuh semangat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.